memang tentunya pemerintah, sebagaimana juga yang dikemukakan oleh arahan Presiden sebelumnya di dalam Ratas, bahwa aspek kesehatan merupakan aspek yang utama ya. Tetapi eh, eh, itu harus juga didukung dengan aspek ekonomi eh, yang seiring seperti itu ya. Jelas pemerintah melihat aspek kesehatan ini menjadi aspek yang utama. Maka itu kenapa pemerintah ketika terjadi peningkatan COVID itu mempertebal ppkm mikro. Hal ini dimaksudkan ya karena kan aspek kesehatan ini adalah necessary condition, Pak Maria, untuk Ya, bisa betul. kita tumbuh ya. Maka itu penanganan yang utama adalah COVID. Setelah COVID bisa kita tangani, maka baru kita bergerak ke ekonomi. Dengan kita tahu ya bahwa anggaran PEN itu ada 699,43 triliun. Mhm. Kalau kita lihat anggaran kesehatan, Mbak Maria, itu sebesar 172,84 triliun. Realisasinya saat ini mencapai hampir 40%. Jadi artinya sama seperti ditemukan oleh Pak Sua ya, Wamenkyu Mhm. tadi, memang dari aspek kesehatan kita memang masih cukup anggaran untuk penanganan COVID ini. Oke. Setelah kita eh, menangani dari aspek kesehatan, memperketat ppkm mikro, ini adalah pilihan yang terbaik bagi kita ya, karena kita penduduk kita 275 juta, kita juga harus memperhatikan, harus memberikan makan rakyat kita yang sebesar 275 juta ini ya. Maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah Mhm. mendorong ekonomi yang berdampak tentunya paling minimum terhadap aspek kesehatan. Oke. Misalkanlah kayak misalkan transaksi jual beli barang kan bisa dilakukan digital kan tanpa Oke, iya. kita Iya. melockdown seluruh kegiatan kan seperti itu. Mhm. Mhm. Ini merupakan pilihan yang optimal Mhm. Karena buat kalau oke, Pak Iskandar, kalau kita Indonesia. lihat kan tadi di awal sempat dikasih tahu nih kalau misal lockdown kan di DKI aja butuh 550 miliar begitu ya, kalau seandainya itu dalam 1 hari saja begitu 550 miliar rupiah. Kalau Anda lihat dari sisi PPKM Mikronya sendiri cukup efektif atau tidak memberikan win-win solution? Artinya penanggulangan pandemi di kesehatannya tetap berjalan dan ekonominya juga masih tetap bisa berjalan nih walaupun di tengah ancaman COVID-19 varian-varian baru ini nih Pak Iskandar. Untuk kasus Indonesia, ppkm mikro itu adalah pilihan yang optimal, Mbak Maria. Ya, sebenarnya sekarang tinggal memperkencang implementasinya. Ya, kita ini kan karena sudah turun, kita kadang abai terhadap aspek 5M ya, protokol kesehatan. Kita mulai kendor gitu ya. Maka itu ppkm mikro sebenarnya sudah cukup bagi kita kalau dilaksanakan secara konsisten dan tegas, Mhm. Mhm. Mbak Maria. Maka itu pemerintah ini mempertebal ppkm mikro, misalkanlah perkantoran hanya boleh 25%, termasuk jam mal sampai dengan jam 8, ya. Ya. Fasilitas umum ditutup sementara. Ini dimaksudkan adalah untuk mencegah terjadinya penularan COVID. Maka itu untuk bisa ppkm mikro ini lebih efektif, dipertebal dan konsisten pelaksanaannya, dan law enforcement-nya juga harus tegas. Sebenarnya Oke. kuncinya Oke. sebenarnya ppkm mikro ini udah baik, cuman implementasinya, di tataran implementasinya yang perlu penguatan. Ya, kalau Mhm. Mhm. terjadi penguatan dengan misalkan law enforcement yang tegas, kemudian kita seperti sebelumnya kita rajin merazia orang-orang yang tidak bermasker, ya, Mhm. itu pemerintah yakin bahwa
COVID ini bisa dikendalikan, ya. Secara bersamaan juga ekonominya bisa tumbuh karena Oke. ini ibaratnya seperti lari maraton, Mbak Maria, ya. Iya iya. Kalau kita sistem buka tutup, ya, buka tutup itu cost-nya mahal sekali. Misalkanlah contoh, perusahaan mulai berusaha, dia butuh modal kerja dari perbankan. Mhm. Begitu dia mulai berusaha lagi, itu hangus tuh uangnya, burning out, Nah, modal kerjanya tadi kan. Ini oke. sangat mahal dari aspek ekonominya maupun dari aspek untuk menghidupi rakyat yang tentunya nanti juga lari ke aspek kesehatan.